Masih bersama saya Raja Par pemirsa dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Mantan Bupati Lombok Barat ditetapkan menjadi tersangka dalam dugaan korupsi kerjasama operasional aset Lombok City Center. Bawa narkoba dari Medan menuju Lombok, seorang pemuda asal Aceh diringkus polisi. Jaga silaturahmi jelang Ramadan, warga di Lombok Timur menggelar tradisi Tebolak Bea. Seorang pemuda berinisial JMW 24 tahun asal Aceh diringkus Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat karena diduga menyelundupkan narkotika ke Pulau Lombok. Tersangka ditangkap di terminal kedatangan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Praya setelah menempuh perjalanan udara dari Medan menuju Lombok. Dari tangannya, polisi menyita sabu-sabu seberat 500 gram, ponsel, dan uang tunai 1 juta rupiah sebagai barang bukti kejahatan. Untuk mengelabui petugas, sabu-sabu disimpan tersangka di dalam sebuah sandal kulit yang dimodifikasi. Dari hasil interogasi, tersangka mengaku diminta mengantarkan narkoba ke Pulau Lombok dengan upah 25 juta rupiah jika sampai ke pemesan. Tersangka JMW ini diperintahkan oleh seseorang yang berinisial 3 dari Aceh, dari Aceh Utara untuk ke Lombok dengan menggunakan penerbangan Super Airjet. Sabu tersebut milik Ika dan tersangka diperintahkan mengantar sabu ke kota Mataram yang diselundupkan melalui barang bawaan tersangka. Tersangka dijanjikan dengan upah 25 juta rupiah apabila sabu tersebut sampai terkena terima. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Seorang pemuda berinisial AS 24 tahun diringkus unit Satuan Reserse Kriminal Polsek Ampenan karena diduga mencuri tabung gas di rumah warga di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Tersangka diringkus di rumahnya di Kampung Melayu setelah hampir 7 bulan menghilang ke Pulau Sumbawa untuk menghindar dari kejaran petugas. Dari tangannya, polisi menyita 4 buah tabung gas sebagai barang bukti kejahatan. Penangkapan tersangka atas laporan korban yang mengaku rumahnya dibobol maling dan kehilangan sejumlah tabung gas di dapurnya. Ini di rumah korban di Jalan Arya Banjargetas, lingkungan Melayu Bangsal, Kecamatan Ampenan. Kemudian untuk TSK berinisial AS yang beralamat di Melayu Bangsal. Adapun modus operandi dari tersangka ini, yaitu tersangka datang ke rumah korban dan melompati pintu dapur milik korban. Kemudian setelah di dalam mengambil 4 tabung gas. Tersangka mengakui perbuatannya mencuri tabung gas yang hasilnya digunakan untuk membeli narkoba dan berjudi online. Pakai apa? Depo, main slot berarti? Depo slot, berarti judi online. Nyabu juga? Selain slot apa? Nyabu juga. Nyabu juga. Sekarang masih apa belum? Hah? Tadi diamanin polisi. 2 kali diamanin polisi dengan kasus pertama apa? Laptop. nyuri laptop, sama uangnya dipakai slot juga. Terus kedua, sepeda juga. Kamu jangan lupa, kamu 3 kali bro. Hah? Belum ya? Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 363 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara.
Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Seorang pemuda berinisial IB 33 tahun diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena diduga mencuri ponsel milik kekasihnya. Tersangka ditangkap di rumahnya di Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat atas laporan korban. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 unit ponsel curian sebagai barang bukti. Tersangka mencuri ponsel korban saat keduanya sedang berada di kamar hotel. Pelaku mengambil ponsel yang diletakkan di atas meja, kemudian kabur meninggalkan korban. Di modus operandi pelaku ini berkenalan dengan korban melalui salah satu media sosial. Setelah itu mengajak korban untuk ke hotel, check-in di hotel. Ketika di dalam kamar, saat korban masuk kamar mandi, HP korban diletakkan di meja kamar. Disitulah pelaku mengambil HP tersebut dan pergi meninggalkan hotel, meninggalkan korban di kamar hotel. Tersangka mengaku mengambil ponsel kekasihnya karena kesal dan cemburu dengan korban. Di mana sih dibawa HP? Bawa ke rumah. Untuk tidak pakai pribadi? Iya, memang tidak ada untuk apa-apa. Sekitar 1 minggu. Kemudian memang rencana saya kembalikan. Cuman HP itu kan di saya bingung nyarinya terus. Akhirnya dipakai terus. Terus enggak sudah kembaliin ke yang punya? Enggak, memang belum ketemu dari udah lama kan, berapa bulan. Makanya enggak pernah dijual atau diapa-apain, memang ada rencana untuk kembalikan sebenarnya. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Dampak kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran perjalanan kedinasan mulai dirasakan sejumlah pelaku wisata di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat. Selain berimbas pada kunjungan wisatawan, pemotongan anggaran perjalanan dinas berdampak besar bagi sektor perhotelan. Hal itu karena hampir 50% pendapatan pengelola wisata diperoleh dari belanja pemerintah daerah melalui acara rapat dan pertemuan kedinasan yang digelar di hotel. Pengelola mengaku merugi hingga 2 miliar rupiah sejak 3 bulan lalu karena dibatalkan sejumlah acara oleh pemerintah daerah. Mempunyai fasilitas meeting pasti akan terkena terhadap pembatasan itu. Makanya saya menghimbau sih pembatas ini segera dievaluasi gitu. Karena nanti akan mematikan usaha hotel yang dampaknya akan sangat luar biasa. Bisa terjadi nanti PHK karyawan, pengurangan karyawan, dan juga pasti vendor-vendor kita terimpact. Ada penurunan pendapatan yang signifikan bagi pengelola hotel. Signifikan sekali. Signifikan sekali. Di November Desember saya sampai kehilangan 2M loh dari kebijakan. Iya, dari kebijakan itu. Pemda berjanji akan menyampaikan keluhan para pengelola wisata ke pemerintah pusat. Saya rasa mudah-mudahan pemerintah juga bisa mengevaluasi lagi mungkin karena melihat kondisi saya rasa tidak hanya di di daerah saja juga ya atau di kabupaten, tapi juga di provinsi se-Indonesia juga mungkin demikian kondisinya. Karena di saat pariwisata sedang bangkit, nah, kemudian ada kebijakan yang disampaikan bukan meresahkan ya, tapi perlu mungkin ada masukan. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi NTB mencatat jumlah belanja perjalanan dinas kementerian di NTB yang dipangkas mencapai 48 miliar rupiah yang berlaku mulai November tahun 2024 hingga akhir tahun 2025 mendatang. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Berapa di sini?